Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Education Channel bersama Cikgu Dina. Don't forget to like, comment, and subscribe. Karena like, comment, and subscribe itu gratis. Terima kasih. Dalam video kali ini, saya Dina Sulianti, SPD, Guru Matematika SMP Negeri 10 Bintan, sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, akan memaparkan hasil diskusi kami tentang implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada konteks lokal sosial kultur pada daerah asal yang dihubungkan dengan peserta didik. Di dalam ruang kolaborasi, kami mempunyai beberapa anggota atau tim dari kelompok 2, yaitu ada Bapak Anggi Perdana SPD dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Kemudian ada Bapak Setia RC Cahyadi SS dari SMP Negeri 2 Bintan. Kemudian ada Bapak Dori Andri SPD dari SMA Negeri 2 Bintan Pesisir. Kemudian ada Bu Sujiati SPD dari SMP Negeri 1 Bintan. Kemudian ada Bu Maya Afriani SPD dari SMP Negeri 4 Bintan. Dan saya sendiri Dina Sulianti SPD dari SMP Negeri 10 Bintan. Sebelum saya membacakan hasil diskusi kami berdasarkan 3 pertanyaan pemantik, kami akan membawa Bapak Ibu terlebih dahulu untuk mengenal letak geografis sekolah-sekolah dari ke-6 tim kami. Silakan dan selamat menyaksikan.
Demikian video tentang sedikit penjabaran letak geografis ke-6 sekolah dari tim kami. Selanjutnya, hasil diskusi kami tentang pertanyaan pemantik, yaitu apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda, kemudian bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Dan pertanyaan ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Hasil diskusi kelompok kami bahwa secara umum, sosial kultural di daerah kami didominasi oleh budaya Melayu dan dipengaruhi oleh suatu suku lainnya yang memperkaya khasana khas Melayu tersebut, seperti nilai religius, bahasa sehari-hari, profesi seperti nelayan, kemudian pakaian adat, kemudian kesenian dan permainan tradisional, dan kuliner berbahan dasar ikan. Nilai religius kami ambil karena setelah diskusi kami, ternyata ke-6 sekolah kami sudah menerapkan tentang nilai religius terhadap peserta didik seperti kegiatan setiap hari Jumat, adanya kegiatan yasinan atau kegiatan sholawatan, atau juga bisa berupa ceramah. Kemudian bahasa sehari-hari yang digunakan dalam di dalam lingkungan sekolah juga menggunakan bahasa Melayu. Bahkan suku lain pun yang bukan suku Melayu juga sudah terbiasa menggunakan bahasa Melayu. Kemudian profesi nelayan. Profesi nelayan ini sangat mempengaruhi konteks sosial kultural di sekolah kami karena tanpa mereka sadari dan tanpa kita sadari, mereka juga ikut terjun langsung dalam menambah ekonomi keluarga dengan terjun langsung sebagai nelayan. Kemudian pakaian adat. Karena pakaian adat setiap hari Jumat selalu memakai namanya baju kurung atau baju khas Melayu. Kemudian adanya kesenian dan permainan tradisional, di mana kesenian seperti penampilan-penampilan tari seperti tari persembahan yang mereka bisa tampilkan bisa di desa maupun dalam perlombaan ataupun di dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian adanya permainan tradisional yang biasanya kami lakukan setiap hari Sabtu, seperti permainan zaman dahulu seperti main congklak, dan yang lebih tertariknya adalah permainan gasing, di mana setiap daerah memiliki permainan gasing ini dengan nama yang berbeda-beda. Dalam permainan ini akan muncul nilai positif seperti kemandirian, tanggung jawab, dan sportivitas. Ya. Kemudian kuliner berbahan dasar ikan. Kenapa kami mengambil ini? Karena memang ternyata kuliner berbahan dasar ikan ini sangat mendominasi atau merupakan ciri khas dari kultural di sini, yaitu seperti otak-otak ikan yang berbahan dasar ikan ataupun berbahan dasar sotong. Dan otak-otak di sini sangat terkenal akan kenikmatannya atau kelezatannya dibanding dengan otak-otak di daerah lain. Kemudian ada juga terdiri dari kerupuk ikan yang bahan dasarnya adalah ikan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, berdasarkan hasil diskusi kami, konteks aktualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap nilai luhur budaya lokal adalah terdapat dalam maksud dan tujuan pendidikan, kemudian konsep kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian semboyan dasar penilaian pendidikan taman siswa, kemudian teori konvergensi, kemudian hakikat pendidikan adalah perubahan, yaitu senantiasa dinamis, tak pernah statis. Kemudian yang terakhir adalah analogi petani terhadap berbagai tanaman di kebunnya. Itu hasil pemikiran, hasil diskusi kami, ya. Kemudian yang untuk menjawab pertanyaan pemantik yang ketiga, itu pemikiran
Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di sekolah, kami mengambil adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri, yaitu ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso dan tuturi handayani, yaitu di depan memberi contoh, di tengah kreatif dan produktif, sedangkan yang di belakang memberi dukungan. Demikian hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.